Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Capstone Project akan menampilkan hasil diskusi kami pada PPT kali ini, yaitu yang berjudul tentang klasifikasi deteksi dini penyakit jantung, yang beranggotakan oleh saya sendiri, Diva Syafan Reza, kemudian ada Muhammad Rafli Setiadi, Muhammad Rasra Dewa, Muhammad Ridho Syahroza, dan Prawira Yuda. Baiklah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu tentang pendahuluan. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung koroner menyumbang hampir sepertiga dari total kematian akibat penyakit tidak menular setiap tahunnya. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode linear regression dalam klasifikasi deteksi dini penyakit jantung, serta membandingkan hasilnya dengan metode yang lain lebih kompleks seperti SPM, random forest, atau algoritma pembelajaran mesin lainnya. Kemudian di sini ada manfaatnya, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit jantung secara lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan diagnosis. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas model linear regression (SVM) dan random forest dalam memprediksi klasifikasi deteksi dini penyakit jantung. Yang ketiga yaitu dengan adanya model prediksi yang lebih akurat, mahasiswa dapat memperoleh intervensi lebih tepat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian di sini adalah keunggulan proyek ini. Yang pertama adalah peningkatan diagnosis yang cepat dan akurat. Proyek ini dapat membantu tenaga medis melakukan diagnosis dini dengan lebih cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin, pola yang sulit dideteksi oleh manusia dapat diidentifikasi secara otomatis. Yang kedua adalah pencegahan risiko yang lebih baik. Deteksi dini memungkinkan pasien mendapatkan perawatan preventif sebelum penyakit berkembang menjadi lebih parah, sehingga mengurangi risiko komplikasi serius. Yang ketiga adalah biaya pengobatan yang lebih rendah. Deteksi dini dapat mencegah prosedur medis mahal seperti operasi jantung atau perawatan intensif dengan mengidentifikasi dan menangani kondisi sebelum menjadi kritis. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi canggih. Algoritma klasifikasi modern seperti machine learning atau deep learning memungkinkan pengguna data besar atau big data untuk analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Kemudian disampaikan oleh teman saya Muhammad Asradewa. Baiklah, berikutnya adalah tujuan. Yang pertama ialah untuk mencegah penyakit jantung yang lebih parah, di mana dengan deteksi dini, langkah-langkah pencegahan seperti perubahan gaya hidup, pemberian obat, atau perawatan khusus dapat dilakukan sebelum penyakit itu berkembang lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan akurasi diagnosis, di mana di sini kita menggunakan algoritma berbasis data untuk mengidentifikasi pola risiko penyakit jantung yang sulit terdeteksi secara manual, hingga yang mana ini menghasilkan diagnosis yang lebih akurat. Berikutnya yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi untuk kesehatan. Di sini kita mengintegrasikan teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence dalam menganalisis data kesehatan untuk solusi inovatif. Lalu yang keempat ialah mendukung penelitian dan inovasi, di mana data yang dihasilkan dari proses klasifikasi dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang penyakit jantung, pola risiko, dan perbaikan model algoritma deteksi. Next. Berikutnya ada teknologi yang digunakan. Ini kami menggunakan tiga teknologi, yaitu yang pertama ialah Flash. Flash ini adalah framework web Python yang ringan dan fleksibel untuk membangun aplikasi berbasis web. Lalu yang kedua adalah MySQL, di mana ini berperan sebagai basis data relasional untuk menyimpan data pengguna secara terstruktur dan lebih aman. Lalu ada JavaScript, HTML, dan CSS, di mana di sini ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif. Next. Berikutnya adalah fitur. Yang pertama ialah register, login pengguna, dan forget password. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan aman dan memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses layanan. Yang kedua ialah history checkup. Fitur ini memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan data pasien.
yang mana ini mendukung prediksi risiko penyakit dan membantu pengambilan keputusan medis. Lalu ketiga ada dashboard. Ini adalah fitur ini adalah halaman awal setelah registrasi atau login. Lalu berikutnya adalah prediksi sentimen. Fitur ini berguna untuk memasukkan parameter seperti umur, seks, dan lain-lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai data inputan untuk diprediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prawira Yuda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dewa yang mana ada app.py. Inilah adalah model Python Flash yang kami gunakan, yang mana kami gunakan di sini sebagai seperti API. Eh, Awalnya ini adalah model yang sudah kami training, yang mana model tersebut adalah linear regression. Karena kenapa kami menggunakan linear regression? Karena result akurasi yang didapat itu dia tertinggi dan sangat memungkinkan untuk kasus kami ini menggunakan linear regression. Setelah itu, setelah kami training nilainya, kami load model pickle pickle tersebut menggunakan ini model sama dengan pickle load yang mana itu memuat model yang sudah kami training sebelumnya ke dalam Flash. Setelah itu, di bawahnya ada app.root, itu untuk menentukan rute URL rootnya dengan metodenya post. Lalu di bawahnya ada variabel data sama dengan request.getJSON, itu untuk mengambil data JSON yang dikirim dari badan postnya. Lalu di bawahnya lagi, itu ada input value. Yang mana input value ini untuk masukin kita punya parameter termasuk age, sex, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada variabel xnew dan ynewpred, yang mana yang xnew itu digunakan untuk mengubah nilai input yang diekstrak menjadi array numpy. Lalu yang ynewprediction itu berfungsi untuk model yang dimuat untuk prediksi variabel target. Lalu di bawahnya itu ada sentiment mapping yang mana apabila value sama dengan 0 yang berarti terprediksi negatif terkena penyakit jantung, dan apabila value sama dengan 1 berarti sentiment mappingnya terprediksi positif terkena penyakit jantung. Nah, next. Nah, next ada index.html yang mana ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Syahroza. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks HTML. Dari indeks HTML ini, kami membuat forum input data yang digunakan untuk memprediksi penyakit jantung. Forum tersebut memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi terkait beberapa parameter medis yang sering digunakan dalam model prediksi penyakit jantung. Dan di sini kami menggunakan X untuk usia, seks untuk jenis kelamin, CP untuk tipe nyeri data, dan TRAPS untuk tekanan darah saat istirahat. Yang call adalah kadar kolesterol dalam darah, FBS, tingkat gula darah saat puasa, restek, yaitu hasil elektrodiogram saat istirahat. Next. Selanjutnya ada login HTML. Jadi untuk login HTML ini, kami membuat antarmuka halaman login dengan menggunakan HTML dan CSS yang mencangkup elemen formulir dan fungsionalitas dasar pengguna yang ingin masuk ke dalam aplikasi atau situs web. Jadi kesimpulan untuk codingan HTML ini, yang pertama menyediakan formulir login, yaitu untuk mengumpulkan email dan password dari pengguna. Yang kedua ada responsif dan modern, yaitu menggunakan pustaka icon dan terhubung ke file CSS eksternal untuk tampilan yang menarik. Dan yang ketiga ada fungsionalitas tambahan, yaitu memiliki fitur untuk menampilkan atau mengubah visabilitas password meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Dan selanjutnya ada forgot HTML. Untuk forgot HTML ini, kami membuat agar halaman mengatur proses pemulihan kata, sandi, atau forgot password pada suatu situs web. Jadi, tujuan dari codingan yang kami
buat ini yaitu memungkinkan pengguna yang lupa kata sandi, mereka merisetnya dengan memasukkan alamat email yang terdaftar. Secara keseluruhan, tujuan dari kode ini adalah menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk meriset kata sandi mereka melalui email yang terdaftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Rafli Setiadi ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan register.html yang mana digunakan untuk membuat form registrasi pengguna. Di sini terdapat beberapa elemen. Dalam elemen form ini terdapat elemen action sama dengan register.php yang mana untuk menunjukkan bahwa data yang diisi di form akan dikirim ke file register.php untuk diproses. Lalu ada metode sama dengan post yang mana data akan dikirim menggunakan metode HTTP post. Lalu yang kedua ada input box untuk nama lengkap. Di sini terdapat type sama dengan teks digunakan untuk menginput tipe teks untuk nama lengkap. Lalu ada name, full name untuk menyimpan nilai input dengan nama full name. Lalu ada placeholder sama dengan full name digunakan untuk penunjuk dalam kotak input. Lalu ada require menandakan bahwa input ini wajib diisi. Lalu ada e-class icon untuk pustaka icon seperti box icon. Lalu ada input box untuk email. Tab email digunakan untuk input tab email memvalidasi format email. Lalu ada name email, nilai input yang disimpan dengan nama email. Lalu placeholder untuk penunjuk kotak dalam kotak input. Lalu ada require lagi untuk menandakan input ini wajib diisi. Lalu ada e-class bx envelope untuk ikon amplop untuk menunjukkan bahwa ini adalah input email. Lalu ada input box untuk password. Di sini ada type password digunakan untuk menyembunyikan password teks yang diketik. Lalu name, password, nilai input disimpan dengan nama password. Lalu ID, password, ID unik untuk mempermudah manipulasi dengan JavaScript. Placeholder sama dengan password digunakan untuk penunjuk kotak dalam input. Lalu ada require lagi untuk menandakan input wajib diisi. Lalu ada e-class bx log alt. Lalu ini untuk icon kunci untuk password. Lalu ada e-class bx show icon on click toggle password. Icon ini untuk menampilkan atau mengubah visibilitas password saat diklik dan memanggil fungsi JavaScript toggle password. Lalu ada input box untuk konfirmasi password. Mirip dengan input password yang utama, tapi ini digunakan untuk memastikan pengguna mengkonfirmasi password mereka. Di sini terdapat variable name sama dengan confirm password digunakan untuk input nilai yang diinput disimpan dengan nama confirm password. Lalu ada tombol submit. Di sini ada type submit. Tombol ini akan mengirim data form ke register PHP. Lalu ada class sama dengan btn. Ini untuk CSS. Lalu ada text register adalah label pada tombol. Lalu yang terakhir ada link untuk login. Teks ini memberikan opsi untuk pengguna yang sudah memiliki akun agar bisa masuk ke halaman login. Lalu ada href login.html, login. Link ini untuk menuju halaman login HTML. Next. Selanjutnya di sini ada dashboard.html. Yang pertama di sini ada tag head untuk meta charset UTF-8 untuk mengatur encoding karakter ke UTF-8. Meta name, viewport, content, with device, with initial scale untuk memastikan halaman ini bersifat responsif di berbagai perangkat. Lalu di sini ada title dashboard untuk memberi judul dashboard kepada tab browser. Lalu ada link rel style sheet. Href sama dengan dashboard.css menghubungkan file CSS eksternal bernama dashboard CSS untuk styling. Lalu bagian konten yang utamanya di sini ada section class sama dengan dashboard. Bagian utama halaman dengan kelas CSS dashboard. Lalu div class konten untuk membungkus konten halaman. Lalu di sini ada H1 welcome everyone. Di sini judul besar yang menyambut pengguna. Lalu selanjutnya ada bagian tombol.
Di sini ada div class sama dengan button box untuk membungkus elemen tombol atau tautan. Lalu ada ref flash slash template slash index.html. Let's get start. Di sini untuk tautan menuju file index.html dengan teks let's get start. Lalu ada ref sama dengan history.html, history checkup untuk tautan menuju halaman history.html. Fungsi halaman ini dirancang untuk memberikan informasi pengantar tentang kesehatan jantung, mengarahkan pengguna ke halaman pemeriksaan awal atau riwayat pemeriksaan. Next. Jadi kesimpulannya di sini adalah proyek klasifikasi deteksi dini penyakit jantung ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko penyakit jantung secara cepat dan akurat menggunakan data kesehatan pasien dengan memanfaatkan algoritma machine learning seperti regresi logistik, decision tree atau random forest, dan linear regression. Proyek ini menganalisis parameter medis seperti tekanan darah, kadar kolesterol, detak jantung, dan riwayat kesehatan. Hasilnya dapat membantu tenaga medis mengambil langkah pencegahan lebih awal, meningkatkan efektivitas pengobatan, dan mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Rafi Setiadi mengenai demo tugas akhir kami. Sekedar pemberitahuan, halaman yang kami gunakan itu ada beberapa. Ada login, register, terus forgot password, dashboard, dan juga index.html-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke demo project-nya. Karena tadi saya sudah buat emailnya yang terrecord di tabel user, maka kita tinggal login aja. Nah, baik, ini halaman awal apabila kita sudah selesai melakukan login atau sign up. Nah, di halaman dashboard ini kami menyediakan dua button yang mana akan mengarah ke halaman index.html dan ini mengarah ke history checkup yang berisikan riwayat checkup dari si user. Baik, apabila kita klik Let's Get Start, kita akan beralih ke index.html yang mana di sini berisikan button form berupa yang mana kita akan isikan parameter yang akan kita gunakan sebagai data untuk diprediksi. Baik, langsung saja kita coba data yang positif terkena penyakit jantung. Nah, bisa kita lihat setelah saya coba demokan dengan data yang hasilnya positif terkena penyakit jantung, di sini keluar hasil sentimen mappingnya dan muncul bacaan terkena positif penyakit jantung. Gitu. Lalu apabila kita buat kita inputin data untuk yang negatif terkena penyakit jantungnya, kita coba. Nah, setelah kita masukin data yang berisikan target negatif terkena penyakit jantung,
Di sini juga hasilnya terprediksi negatif terkena penyakit jantung. Jadi mungkin sekian hasil demo yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini untuk penjelasan tabelnya, kami ada 2 tabel, ada tabel hasil dan tabel user. Tabel user digunakan untuk menyimpan riwayat login, lalu tabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil prediksi sentimen dan juga yang nantinya akan digunakan di halaman story checkup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.